Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu banggakan, kali ini kita masih mengadakan pembelajaran secara daring karena memang belum ada izin dari pemerintah untuk kita bisa bertemu, kita belajar di sekolah yang kita cintai. Anak-anak yang Ibu sayangi, minggu kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas tentang masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, mudah-mudahan dengan doa tadi kita bisa belajar secara baik, kita bisa memahami apa yang Ibu akan sampaikan. Kita kembali lagi ke masa Orde Baru. Kalau kita bicara tentang masa Orde Baru, kita akan teringat dengan Presiden Soeharto. Karena masa Orde Baru itu adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu akan menyajikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu memahami tentang perkembangan ekonomi, politik, dan kehidupan masyarakat pada masa Orde Baru. Ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang tujuan pembelajarannya, materi kita yang pertama adalah perkembangan politik, perkembangan ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Yang pertama, perkembangan politik. A. Supersemar. Supersemar muncul karena keamanan negara saat itu tidak kondusif. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto. Isi Supersemar adalah pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkostantip untuk memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Esoknya, Soeharto membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, menyerukan pelajar dan mahasiswa untuk kembali sekolah dan memperbaharui kabinet serta lembaga legislatif dari unsur G30S PKI. B. Penataan stabilitas politik. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai presiden. Pertama, pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. 3. Kembali menjadi anggota PBB. 4. Ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. C. Penyederhanaan partai politik. Pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Yang pertama adalah P3, yang kedua adalah PDI, yang ketiga adalah Golkar. D. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilu, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 87, 92, dan 97. Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. E. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Tanggal 12 April 1967,
Presiden Soeharto mengemukakan gagasan pengamalan P4 dengan istilah Eka Prasetya Pancakarsa. F. Dwi fungsi ABRI. Yang pertama adalah pusat kekuatan militer, yang kedua adalah kekuatan sosial yang aktif melaksanakan pembangunan. 2. Perkembangan ekonomi. A. Program jangka pendek. Program jangka pendek dalam rangka menyelamatkan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilitas dan rehabilitas ekonomi. B. Program jangka panjang. Pelita pertama sasarannya pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita 2 sasarannya hampir sama dengan pelita 1 dan memperluas lapangan kerja. Pelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pelita keempat menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan. Pelita 5 menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri. Pelita 6 menitik beratkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 3. Kehidupan masyarakat. A. Kehidupan sosial. Pada masa Orde Baru berhasil mewujudkan stabilitas politik dan keamanan di masyarakat. Terlihat dari penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan meningkatnya partisipasi pendidikan dasar melalui program 1. Transmigrasi, 2. Program keluarga berencana, 3. Puskesmas dan posyandu. B. Pendidikan. Muncul konsep sekolah pembangunan, di mana dikenalkan jenis dan lapangan kerja serta lingkungan kerja. Program pendidikan di masa Orde Baru yang pertama adalah Inpres Pendidikan Dasar, 2. Pemberantasan buta huruf, 3. Program wajib belajar, 4. Program GNOTA. C. Kebudayaan. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebangsaan, dan kesatuan nasional. Anak-anak, itu tadi adalah materi tentang masa Orde Baru. Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang masa reformasi. Ibu berharap kalian tetap semangat, kalian tetap di rumah, tidak kemana-mana kalau memang tidak perlu. Tetap jaga kesehatan dan ibu yakin kalian bisa dan kalian mampu. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.